Mari lanjut ke spirit dulu. 100.000 pengrajin, 200.000 asisten, 400.000 murid, 700.000 orang, dan sepanjang hari, hanya 12 panah ajaib yang diproduksi. Alis berkerut, Kitano Chang berdiri dan berkata dengan rendah, apa yang terjadi, bagaimana mungkin untuk menghasilkan ini saja. Dengan senyum pahit, perwakilan dari pengrajin membuka pintu kamar di sebelahnya, dan ketika dia melihat, keranjang bambu besar menumpuk seperti gunung. Jika Anda perhatikan lebih dekat, tumpukan bambu di keranjang bambu pegunungan dipenuhi dengan panah bambu dalam bentuk panah iblis. Jumlahnya mencapai puluhan juta. Menunjuk ke gunung panah iblis, pengrajin berkata total puluhan juta anak panah telah diproduksi, tetapi yang memenuhi syarat hanyalah 12, dan sisanya dibuang. Setelah menarik napas panjang, Nangong Junyi membuang senyum naluriah dan berkata dengan suara yang dalam, apakah masalah akurasi sulit untuk dipecahkan? Mengangguk, perwakilan pengrajin berkata ya, kecuali kita mencapai Kaisar Wu Realm, kekuatan spiritual itu super kohesif, jika tidak, kita tidak memenuhi syarat untuk memperbaiki panah iblis. Mendengar jawaban dari perwakilan pengrajin, Nangong Junyi. Dalam diam, Sima Feifan berkata jika kita mengirim sejumlah besar Kaisar Wu, bisakah kita memproduksinya secara massal? Menggelengkan kepalanya dengan datar, pengrajin itu berkata kecuali mereka juga mahir dalam formasi dan pola, bahkan jika mereka mencapai Kaisar Martial Realm, mereka tidak akan dapat memperbaiki panah iblis. Panah iblis ini hanya dapat digambarkan secara manual, dan itu harus benar-benar akurat, tidak hanya membutuhkan kekuatan spiritual tingkat Wu Huang, tetapi juga keahlian tingkat master. Keduanya sangat diperlukan. Jangan berpikir bahwa Kaisar Wu Maha Kuasa, dan itu terlalu sulit untuk menggambar rune ini dengan tangan. Terutama Qian rune dan Explosion rune. Menggelengkan kepalanya dengan keras, Dong Fangxiu berkata terakhir kali Chu Xingyun mengeluarkan puluhan ribu panah iblis, bagaimana dia menghasilkan mereka, dia pasti berbayang di gambar. Mendengar nama Chu Xingyun, mata sang pengrajin menyala tanpa sadar, dengan kagum berkata apakah Anda berbicara tentang Chu Xingyun, jika itu dia, maka itu tidak akan mengecewakannya. Setelah jeda, perwakilan pengrajin melanjutkan rune api merah dan rune peledak panah iblis ini awalnya dirancang olehnya. Meskipun kondisinya sangat rendah, kekuatan mentalnya super kohesi tidak pernah lebih buruk dari Kaisar Wu. Apakah maksudmu bahwa Chu Xingyun dapat memperbaiki panah iblis, tanya Dong Fangxiu dengan suara rendah. Setelah mendengarkan perwakilan dari pengrajin itu, 5 tampan yang hebat tiba-tiba panik. Kontrak dengan Departemen Militer telah ditandatangani. Jika tidak dapat disampaikan tepat waktu, masih mudah untuk ditangani. Namun, jika pengiriman tidak dapat dilakukan, Departemen Militer tidak akan pernah setuju. Dengan panah iblis, manusia tidak akan lagi takut pada serangan klan iblis. Ada panah ajaib di tanah, dan panah serigala di udara, sulit bagi iblis untuk secara efektif menyerang kota-kota dan tingkat di mana manusia ditempatkan. Setelah panah iblis hilang, kemudian kembali ke jalan lama, mengandalkan panah biasa tidak untuk mengatakan bahwa itu tidak dapat bertahan, tetapi kerusakannya terlalu besar, dan efisiensi membunuh musuh berkurang 10 kali lipat. Setelah berulang kali bertanya dan menentukan bahwa panah iblis tidak dapat diproduksi, kelima raksasa itu tiba-tiba panik. Dia meninggalkan Pulau Tiangong untuk pertama kalinya, bergegas kembali ke kota Jiuxiao, dan melaporkan situasinya kepada militer. Mendengar bahwa iblis panah tidak dapat diproduksi secara massal, tentara tiba-tiba marah. Pentingnya panah iblis, panah itu subversif. Dengan panah setan, jumlah korban prajurit kota akan berkurang 10 kali lipat. Jika tidak ada panah iblis, setiap pertempuran akan membunuh puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan ratusan ribu prajurit. Siapa yang bisa menolak tanggung jawab ini? Jika setiap orang tidak memiliki cara untuk memproduksi secara massal, tidak apa-apa untuk mengatakannya, tetapi pertanyaannya sekarang adalah bahwa produksi energi Chu Xingyun, daripada menggunakan produksi orang lain, sulit untuk bersaing, tetapi itu dikacaukan lagi. Siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Segera, situasinya diserahkan oleh Departemen Militer dan diserahkan kepada 4 kaisar. Setelah merasakan kekuatan panah iblis, 4 kaisar besar tahu pentingnya panah iblis, tetapi tiba-tiba, panah kuat ini tidak dapat diproduksi lagi. Bagaimana ini bisa dilakukan? Setelah diselidiki dengan cermat, keempat kaisar itu tiba-tiba geram, dan mereka tidak pernah mengira bahwa mereka akan menjadi keturunan paling penting dari mereka dan diam-diam merampas segalanya.
Tidak perlu diragukan bahwa 5 kaisar besar benar-benar orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Mereka telah membayar segalanya untuk kemanusiaan. Namun, meskipun mereka jujur dan jujur, mereka tidak dapat menjamin bahwa anak dan cucu mereka seperti mereka. Mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan anak-anak mereka adalah jutaan. Ketika ada banyak orang, secara alami akan ada ketidakmerataan, tetapi yang paling membuat mereka marah adalah mereka yang membuat kesalahan seperti itu sebenarnya adalah anak-anak yang paling dihargai oleh mereka dan dibudidayakan dengan penuh semangat. Di bawah amarah, 5 kaisar besar berturut-turut memerintahkan penghapusan semua identitas dan posisi Five Great Junjis, dan pemulihan semua tentara kekaisaran dan bahan-bahan yang didistribusikan oleh keluarga. Ini belum berakhir. 5 Junji besar dipenjara di ruang penyesalan keluarga, dan mereka tidak dapat menemukannya selama ribuan tahun. Alasan mengapa 5 kaisar begitu menyakitkan adalah karena mereka sangat populer. Dari sekarang ke sekarang, klan iblis mulai bergerak lagi dan lagi, pasukan garis depan sering dimobilisasi, dan dimungkinkan untuk bertarung kapan saja. Setelah pertempuran diluncurkan secara resmi, tetapi panah iblis belum diberlakukan, prajurit manusia pasti akan memiliki banyak korban yang tidak perlu. Siapa yang akan menolak tanggung jawab ini? Belum lagi 5 pahlawan besar, bahkan Kaisar Zun tidak tahan dengan pot hitam seperti itu. Hari ini, satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah adalah Chu Xingyun. Dalam keputusasaan, militer mengirim agen khusus untuk mengunjungi Chu Xingyun. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun sama sekali tidak berada di kota Jiuxiao, tetapi bergegas ke gurun kematian dan berlatih dengan cara pedang. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Ada niat untuk mengirim orang ke padang pasir untuk menemukan Chu Xingyun, tetapi gurun kematian sangat luas dan luas, jika Anda ingin menemukan orang di dalamnya, itu sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Dalam keputusasaan, komisaris harus memberitahu Bai Bing, begitu Chu Xingyun kembali, biarkan dia bergegas ke departemen militer sesegera mungkin. Meskipun 10.000 tidak mau di hati saya, agen khusus ini mewakili 5 kaisar, jadi Bai Bing takut untuk membuatnya. Dengan hormat mengusir sang komisaris, Bai Bing menggumamkan bibirnya dan kembali ke kamar. Mulai sekarang, meskipun Chu Xingyun dan Bai Bing adalah 2 orang, satu sama lain sama bagusnya dengan 1 orang. Awalnya, panah emas tajam dan panah iblis diciptakan oleh Chu Xingyun, dan juga dapat diproduksi secara massal untuk memenuhi semua kebutuhan. Tapi 5 bajingan besar, berdasarkan gerakan kecil, dengan cerdik menang, Chu Xingyun menghitung. Kombinasi mereka berlima yang memaksa kamar dagang Bai Yun untuk bubar dan mulai terlibat dalam bisnis restoran. Meskipun hal-hal telah berlalu untuk waktu yang lama, Bai Bing masih ingat rasa frustasinya. Bagaimanapun, kamar dagang Bai Yun, tetapi bisnis pertama Bai Bing dalam masa hidupnya. Bai Bing bisa mematahkan dan memposisikan Mang Zhu segera dan memanggil Chu Xingyun, tetapi kebencian batinnya dari 5 sampah membuatnya gagal melakukannya. Pelakunya yang pertama dalam bisnisnya gagal karena kelima lelaki itu. Karena Anda melakukan kejahatan, Anda harus membayar harga. Apakah rasa sakit fisik benar-benar dapat menghilangkan rasa sakit mental? Tidak, sebenarnya itu tidak bisa. Rasa sakit fisik hanya membuat rasa sakit di jiwa terasa kurang sepi. Di gurun kematian, di langit dan pasir, Chu Xingyun bergerak diam-diam. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang dalam, tetapi dalam sekejap, jejak itu terkubur oleh pasir, dan tidak ada jejak usaha apapun yang tersisa. Selama lebih dari setengah bulan, Chu Xingyun Suimi tidak berhenti, 1 langkah tidak berhenti, berbaris keras di padang pasir. Di bawah angin dan pasir yang mengamuk, pakaian di tubuh Chu Xingyun sudah penuh lubang, dan kulit di bawah pakaian sudah ditutupi dengan goresan dan goresan. Sepasang bibir ditutupi dengan retakan, dan bekas darah merembes melalui retakan. Angin mengamuk, menyapu kerikil, terus-menerus memukul tubuh Chu Xingyun, membuatnya sakit, tetapi juga membiarkannya merasakan sedikit kenyamanan. Angin semakin kuat, menatap langit yang redup dan melihat awan tebal. Pada saat ini, Chu Xingyun sepertinya mengerti apa itu badai gurun dan arti angin. Merobek, menghancurkan, mencekik. Kemarahan, kebrutalan, kegilaan. Dengan kemarahan yang tak terbatas, badai gurun adalah musuh mati semua kehidupan. Gurun kematian adalah puing-puing yang tersisa setelah angin maut menghancurkan segalanya. Badai gurun adalah angin kematian.
Di depan badai gurun, semua jejak kehidupan akan dilucuti dan diekstraksi, hanya menyisakan kerikil di tanah itulah mayat dunia. Tidak peduli apakah itu gunung atau pohon, apakah itu sungai atau danau, di bawah pengaruh angin dan pasir itu hanya dapat melangkah menuju kematian dan menjadi bagian dari padang pasir. Ada 3 karakteristik badai gurun. Fitur utama kedua dari badai gurun adalah transportasi. Badai gurun di langit dapat dengan mudah memindahkan gundukan pasir. Semalam, gundukan pasir besar dapat dipindahkan ratusan mil jauhnya. Badai kematian adalah badai top gurun pasir. Setiap kali badai kematian datang, itu akan menyebabkan banyak korban bagi manusia. Dalam waktu yang paling mengerikan, badai maut menggerakkan ratusan bukit pasir raksasa dan bergerak ribuan mil. Hanya satu malam, 3 kota dengan populasi puluhan juta benar-benar terkubur di bawah bukit pasir setinggi ratusan meter. Tidak ada satupun dari 3 kota yang bisa melarikan diri. Fitur utama ketiga dari Desert Storm adalah ekstraksi. Apakah itu binatang atau tanaman? Begitu memasuki badai gurun, air akan diekstraksi oleh badai gurun. Setelah kehilangan air, itu akan berubah menjadi mayat dan kemudian akan menjadi pasir kuning di bawah erosi langit dan menjadi bagian dari gurun. Di bawah 3 karakteristik, badai gurun juga disebut badai kematian, dan badai gurun mengamuk, dan itu juga disebut daerah terbatas kehidupan. Sudah lebih dari 3 bulan sejak memasuki gurun kematian, tetapi Chu Xingyun tidak pernah bisa benar-benar memahami suasana angin. Namun, kali ini ketika dia kembali dari Pulau Tiangong, Chu Xingyun menemukan bahwa pikirannya secara mengejutkan terkoordinasi dengan suasana badai kematian ini, bahkan sepenuhnya sama. Berdiri dalam badai kematian, Chu Xingyun bahkan menghasilkan ilusi. Badai kematian ini tampaknya tidak terjadi secara alami, tetapi manifestasi dari kemarahan batinnya. Kemarahan yang terkoyak, kehancuran brutal, pencekikan gila. Gurun kematian seperti tuan yang tak ada bandingannya, gila menghancurkan segalanya. Ketika hati, surga, dan bumi beresonansi dengan sempurna itu adalah kesatria yang paling mendambakan, tetapi jarang dalam kehidupan, penyatuan surga dan manusia. Untuk Xing Liu Xiang, secara paksa meminta Pulau Tiangong, Chu Xingyun bisa dimengerti dan tidak akan marah. Tapi dia berpindah tangan dan menyerahkan Pulau Tiangong kepada 5 pahlawan besar, meskipun Chu Xingyun bisa memahami 5 lawan ini, kemarahan batinnya tak terbendung. Bukannya dia tidak mempercayai kesucian Sui Liu Xiang, tetapi sebagai istrinya, bagaimana dia bisa mengubah sikunya untuk membantu orang lain, membidik dan menghitung pria terdekat dan paling dicintainya.